Olin. Oke. Sekarang kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Sekarang kita bahas tentang zakat. Nah, zakat ini Bapak gambarkan ada dua halnya. Di sini ada yang beras, di sini ada yang bentuknya koin. Ini bukan Bitcoin ya. Oke, menurut bahasa zakat artinya bersih. Di sini ada yang namanya azkia, aska, itu dari kata bahasa yang sama dengan zakat ya, bahwa zakat itu artinya adalah bersih ya. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dengan syarat tertentu pula. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Jadi zakat itu adalah harta dari diri kita ya, yang wajib kita keluarkan kepada orang yang berhak. Jadi tidak semua orang itu boleh diberikan zakat. Ada nanti ketentuan-ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Dan dengan syarat lagi apa? Telah memenuhi nisab dan dengan syarat tertentu pula. Hukum mengeluarkan zakat itu wajib. Wajib itu berarti kalau bahasa lainnya adalah fardu ain. Ya. Nah, ini dalil atau dasar hukum dari pengeluaran zakat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 53. Coba Bapak mau dengarkan teman kita yang mau membacakan surat tersebut. Coba Sahira, ya Sahira. Sahira bisa dilihat di layar Bapak. Bisa dilihat nggak? Kelihatan nggak Sahira? Kelihatan. Coba dibacakan bacanya seperti apa, yuk. Yuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Nah, ya. Artinya apa Syaira? Ini dan artinya. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah berserta orang yang. Oke. Oke, terima kasih Syaira atas dibacakan ayat Al-Quran tersebut. Nah, yang pertama wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa aqimu dan laksanakanlah ya. As-sholata apa? Sholat. Wa atu dan tunaikanlah az-zakata zakat ya. Ini kepada kita, laksanakanlah berarti kan perintahnya kepada kita. Ini Allah memerintahkan kepada kita. Sholat apa? Sholat. Wa atu zakat dan tunaikanlah zakat. Warka'u dan berrukuklah kamu semuanya ma'ar rakiin bersama orang-orang yang ruku ya. Ini adalah dalil yang pertama tentang zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim ya. Khudh ambillah min amwalihim dari harta-harta mereka. Sedekah apa? Sedekah di sini artinya adalah zakat ya. Ditafsirkan oleh ulama adalah zakat. Tutahhiruhum supaya atau guna membersihkan, wa tuzakkihim dan digunakan untuk mensucikan mereka. Wa sholli 'alaihim dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sesungguhnya doamu sakanun itu
merupakan ketentraman lahum bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Jadi artinya itu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Ini dasar yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 103. Kalau At-Taubah, apakah diperbolehkan untuk membaca basmalah? Kalau tadi kan Bapak minta tolong untuk baca basmalah, kalau At-Taubah apa dulu ya? Enggak. Coba ini dibacakan. Tadi kan udah Bapak bacakan, dibacakan oleh Bapak Ustaz. Faujan. Jan, Apa? dengar Bapak nggak? Dengar? Nah, coba ini baca dari surat At-Taubah ini. Kelihatan kan? Ya. Coba dibaca. Khuzmin amwalihim shadaqatun tutahhiru. Shadaqatan tuhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim. Itu wa tuzakkihim biha. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un. Terima kasih Pak Ujang. Coba artinya itu apa? Ardi. Ya Pak, Artinya apa? Coba dibacakan artinya. ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini berarti dasar yang kedua. Yang pertama tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua adalah At-Taubah ayat 103. Sekarang dalil yang ketiga. Ini dalil ketiga adalah hadis Rasulullah an Abi Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan ya. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Rasulullah bersabda, buniyah al-Islam, Islam itu dibangun ya, atau dipondasikan atau ditata ya, dibangun ala khamsin, atas 5 dasar. Ya, syahadah yang pertama adalah bersaksi atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamis shalah ya. Iqamis shalah itu adalah mendirikan atau menjalankan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Wal hajj, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi dari Abdullah bin Umar ya, Rasulullah bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini dasar dari zakat. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi kurang lebih disampaikan ada 3 dalil tentang zakat. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua adalah At-Taubah ayat 100 berapa tadi? Ayat 103. Dan yang terakhir adalah hadis Nabi Muhammad SAW ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma di sini sampaikan 3 aja ya. Nah, sekarang kita membahas selanjutnya adalah klasifikasi zakat atau macam-macam zakat. Yang dibahas di sini hanya ada 2.
Bisa kamu lihat di buku paket kamu halaman 25 ya. Dibuka buku paketnya yang punya ya. Semoga semuanya punya. Kalau dapat mah dapat semua, cuman yang dibawa atau udah hilang kan gitu. Halaman 25, macam-macam zakat. Yang pertama adalah kita bahas zakat mal. Ini bacanya mal, bukan mall ya. Nah, Anda ya, jangan dibacanya mall tapi mal ya. Ntar pas ngelihat Living Plaza ingatnya zakat mall. Ujung-ujungnya ditunaikan, masuk ke mallnya belanja, bukan begitu ya. Nabila jangan dibaca mall ya, zakat mal. Ya, zakat mahal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisab, batas jumlah harta, dan haul, batas waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, jadi ada nisabnya. Nisab itu adalah batas jumlah harta. Jadi berapa sih dari ketentuan zakat yang harta atau mal kita yang wajib kita keluarkan kalau sudah mencapai satu nisab. Nah, satu nisab itu tergantung harta, beda-beda setiap hartanya, tergantung nanti ada pembahasannya. Terus sudah haul, batasan waktu memilikinya. Haul itu hitungannya ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang lain. Nanti dibahas ya. Kalau zakat mal ini berarti berhubungan dengan harta ya. Ada harta berupa uang, ada harta yang berupa benda ya, semuanya itu termasuk dalam harta mal. Nah, syarat wajib bagi zakat mal yang pertama adalah Islam. Ya, Islam. Terus balik ya. Ini semuanya udah balik belum? Semuanya udah balik. Ada yang laki-lakinya yang belum balik, angkat tangan coba. Atau japri ke Bapak japri. Semuanya udah balik ya? Balik itu bukan pulang ya, balik itu terbalik lagi. Balik itu berarti kalau usia perempuan itu standarnya itu usia 9 sampai 12 tahun. Kalau 9 itu rata-rata di Timur Tengah yang daerahnya tropis. Kalau yang subtropis itu sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Nah, berarti rata-rata kelas 8 mah sudah lebih dari 12 tahun kan ya? Ya, kalau yang laki-laki itu standarnya 14 tahun kalau usia, atau sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Atau kalau mimpi basah berarti sudah pernah mengeluarkan benda cairan putih atau sperma. Nah, itu adalah dikatakan balik ya. Usia minimal 14 tahun. Kalau usia kan ada yang udah 14 tahun belum? Siapa udah 14 tahun siapa? Siapa? Gibran udah 14 tahun belum Gibran? Belum, Pak. Belum ya. Tapi udah pernah itu mimpi basah. Kalau yang perempuan semuanya udah itu pernah menstruasi atau ada yang belum menstruasi? Tahu, Pak. Enggak, ini saya Bapak tanya yang perempuan. Ada yang perempuan yang belum menstruasi? Ya, kalau semuanya sudah menstruasi, jangan lupa bilang ke orang tuanya ya. Ya, terus yang selanjutnya adalah dia berakal sehat ya, walaupun dia balik, tapi kalau belum berakal sehat ya, tidak berakal sehat maka tidak wajib mengeluarkan zakat mal.
berakal sehat itu berarti artinya dia tidak orang dalam gangguan jiwa ya. Bapak nggak boleh menyebutkan itu kata-kata GILA ya, nggak boleh, karena itu ntar Bapak kena somasi ya. Harusnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa ya. Terus yang keempat, merdeka. Merdeka itu artinya kita tidak dalam kepemilikan orang lain. Kalau insya Allah yang di Indonesia itu semuanya merdeka ya, semuanya merdeka. Merdeka, kita bukan dijajah, bukan menjadi hamba sahaya. Terus yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Nah, kalau kamu ya, itu semuanya masih dalam tanggungan orang tua, kecuali kalau kamu punya harta sendiri. Misalnya apa? Kamu sudah melakukan yang namanya bisnis yang menghasilkan uang, dan uang tersebut selama berapa waktu sudah memenuhi nisabnya dan memenuhi haulnya. Terus tadi yang keenam adalah mencapai nisab, dan yang ketujuh adalah mencapai 1 tahun atau al-haul ya. Haul itu 1 tahun. Nah, sekarang selanjutnya, zakat mal wajib dikeluarkan ketika telah mencapai 1 nisab dan 1 haul. Nisab yaitu batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan, dan haul adalah jangka waktu tertentu dalam mengeluarkan zakat, yakni telah mencapai 1 tahun. Misalnya nih, misalnya Chandra jadi pengusaha properti ya, luar negeri, mancanegara, amin ya. Lah, Chandra sudah mempunyai harta yang bermiliar-miliar, amin ya. Lah, bermiliar-miliar itu sudah memenuhi nisab, dan Chandra sudah 1 tahun memiliki harta tersebut, maka Chandra wajib mengeluarkan yang namanya zakat mal, bukan zakat mal ya, jangan kebalik ya. Atau, nah ini contoh lagi, jazil adalah peternak dari peternak sapi dan domba yang sukses. Setiap tahun dia selalu mendapatkan untung bersihnya adalah 23 miliar. Amin. Ya. Setelah 1 tahun berarti kan sudah memenuhi yang namanya haul. Terus ya, dia wajib mengeluarkan zakat karena ada batasannya, ada batasan. Di sini ada batasannya ya, bisa kamu lihat di halaman 26 di buku kamu. Coba dilihat di bukunya. Ya, dilihat di bukunya. Di sini zakat harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah binatang ternak. Nah, coba lihat di bukunya halaman 26. Nah, nisabnya, ini nisab yang pertama. Lihat di situ ada nisab unta. Nisab pertama unta adalah 5 ekor. Nah, rinciannya seperti ini. Yang pertama, jika kamu punya 5 unta, maka kadar zakat kamu ini 5 unta, berarti kamu sudah memiliki 5 unta dalam waktu 1 tahun ya. 1 tahun ini dimiliki minimal dalam 1 tahun itu 5 terus itu. Bisa lebih dari 5, bisa nggak boleh kurang ya. Jadi minimal 5, lebih dari 5 nggak boleh kurang dalam waktu 1 tahun, 1 haul ya. Maka kamu wajib mengeluarkan yang namanya 1 ekor kambing atau domba yang umurnya genap 1 tahun atau gigi depannya sudah poel atau sudah pernah ganti gigi. Ini untuk nisab unta kalau 5 tahun. Terus kalau kamu minimal punya 10 unta dalam 1 tahun, maka kamu wajib mengeluarkan 2 kambing atau disetarakan
Kalau kambing itu harganya 4 juta, berarti zakatnya adalah kurang lebih 8 juta. Kalau 15 kambing, maka 3 ekor. Kalau 20 kambing, maka 4 ekor. 20 kambing, maaf. Kalau 15 unta dan 20 itu adalah 3 kambing, 20 unta itu adalah 4 kambing. Terus kalau 25, Pak, 25 itu adalah 1 ekor unta bintu makhot, ya. Unta betina yang genap berusia 1 tahun. Kalau kamu punya 25 unta dalam waktu 1 tahun, jadi 25 itu minimalnya ya. Bisa lebih, bisa 25, bisa 26, tapi itu tetap yang 25 itu tetap bertahan dalam waktu 1 tahun. Maka kamu wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor unta yang genap berusia 1 tahun. Terus kalau 36, Mbak, 36 berarti 1 ekor unta yang genap berumur 2 tahun atau bintu labun. Kalau 46, 1 ekor unta hekor yang genap umur 3 tahun. Kalau 61, maka 1 ekor unta jazaah yang berumur 4 tahun. Kalau 76 berarti 2 ekor unta bintu labun. Kalau yang 9 tahun berarti 2 ekor unta hiko. Kalau 121 unta berarti 3 ekor unta bintu labun, ya. Ini adalah nisab dari unta. Nah, ini ada keterangannya. Dalam setiap 40 ekor unta wajib dikeluarkan 1 zakat 1 ekor unta bintu labun, dan setiap 50 ekor unta wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta hiko. Contohnya kamu punya 130, maka 1 ekor unta hiko dan 2 ekor unta bintu labun, ya. 130 ya. Berarti hitungannya gini, kalau 130 tahun berarti kamu hitungannya 40 ekor unta ditambah 40 ekor unta ditambah 50 ekor unta. 50 itu adalah unta heko, yang 40 itu adalah ekor unta bintu labun, gitu hitungannya. Kalau 140 berarti 2 ekor heko, ya, 2 ekor heko itu berarti kan 50 ditambah 40. Yang 50 adalah unta hiko, yang 40 adalah unta bintu labun. Kalau 150 ya berarti dia 50. Kalau 160 berarti ya bisa kita bagi 40 ya. 4 ekor unta bintu labun. Seperti itu ya. Terus kalau untuk sapi ini adalah nisabnya adalah minimal 30 ekor. Kalau 30 ekor dalam waktu 1 tahun, kamu wajib mengeluarkan 1 ekor sapi jantan yang berumur 1 tahun. Kalau 40 berarti 1 ekor sapi musinah, sapi betina yang genap berumur 2 tahun. Kalau 60 berarti 2 ekor sapi tabi. Kalau 70 berarti 1 ekor sapi tabi dan 1 ekor sapi musinah. Kalau 80 itu adalah 2 ekor sapi musinah. Kalau 90 3 ekor sapi tabi, ya. Kalau 100 2 ekor sapi tabi dan 1 ekor musinah. Sapi yang berjumlah antara 2 nisab yang telah disebutkan seperti 35, 50, dan 60 adalah afwan atau tidak ada tambahan zakatnya. Jadi gini, kalau semuanya kamu punya binatang ternak itu 32 ekor sapi ya, dalam waktu 1 tahun itu maju mundurnya 35, 32, 38, 32, belum sampai 40. Tapi di atas 30, maka kamu cukup. Oke, yang selanjutnya tadi ya, misal tadi ya, binatang ternak sapi ya. Contohnya Gibran punya seorang peternak sapi ya. Ya, dalam waktu 1 tahun, Gibran itu punya sapinya adalah kadang 30, kadang 31, kadang 38 ya.
paling kecil dia dapatnya ada 30, tapi dalam waktu setahun ya, maka dia kategorinya adalah nisabnya tetap 30 ya. Jadi yang kelebihan tersebut belum nyampe 40 itu dimaafkan, nih afwan, itu dimaafkan ya. Kalau kecuali kalau dalam waktu 1 tahun, tahun 2021 sampai dengan 2022 nanti, dia punya kambingnya adalah 41, 45, kadang 51, kadang 55 ya. Itu di kisaran 40 ke atas, belum nyampe 60, maka kategori nisabnya tetap 40. Seperti itu ya. Kecuali kalau semuanya nih, kalau Bapak tanya, kalau semuanya Bapak adalah seorang peternak sapi, Bapak punya sapi dalam waktu 1 tahun itu 120 sapi ya, 121, 125, 123 ya, itu seperti itu terus ya, sampai itu terus 120 sapi. Berapa kadar zakat yang harus Bapak keluarkan? Ada yang bisa jawab? Kalau Bapak punya kurang lebih 120 sapi dalam waktu 1 tahun, bukan kurang lebih dari 120, tapi di kisaran 120 sampai 130. Berapa sapi yang harus Bapak zakatkan? Ada yang tahu nggak? $120. Coba Malika sekarang, coba Malika. Kalau Bapak punya 120 sapi dalam waktu 1 tahun, ya, berapa zakat yang harus Bapak keluarkan? Malika? Malika, main yuk. Malika ada nggak ya? Kok ya Bapak ngeliatnya lampu doang. Oh, Malika. Malika? Bapak dalam waktu 1 tahun itu punya 120 sapi. Kadang 121, kadang 122, kadang 128, kadang balik lagi 120, tapi stabil 120. Berapa kambing yang Bapak, berapa sapi yang Bapak harus keluarkan sebagai zakat? Dua ekor sapi tabi dan 1 ekor sapi Mesina. 2 ekor sapi tabi dan 1 ekor sapi Mesina. Nah, ini perlu sekarang Bapak tanya, 120 itu kalau kamu lihat angka 1 sampai 7 di sini ada nisab 30 sampai 100. Bisa kita kalkulasikan masuk kategori pembagian yang mana? 120 itu bisa dibagi 30 kah? Bisa dibagi 40 kah? Bisa dibagi 60 kah? Atau dibagi 90 atau dibagi 100? 2 ekor sapi tabi. 2 ekor sapi bisa dibagi 60 ya? Ya Pak. Nah, 60 itu adalah kelipatan dari 30 bukan? Ya enggak? Ya. Benar. 30 itu kan 1 ekor sapi tabi. Kalau 60 2 ekor sapi tabi ya, lipatannya. Tapi di atas 30 ada 40. 40 itu 1 ekor sapi Musina. Berarti yang kita pakai 30 atau 40-nya untuk membagi 120. Yang lebih afdol ya. Yang lebih afdol kita bagi 40. Kalau 120 dibagi 40 itu berapa dapatnya?
Berapa ayo? 120 dibagi 40. Nabila berapa Nabila? Seratus 120 dibagi 40. 30 mungkin, Pak. 3. 3. Nih, Pak. Nih, Bapak punya 120 sapi dalam 1 tahun. Nah, berarti ini sudah 120 itu sudah memenuhi stok, tahun sudah memenuhi 1 haul ya. Nah, dalam 1 tahun pada tahun 2020 sampai 2021 ya. Pada tahun 2021 zakat yang Bapak keluarkan nah, yang pertama berarti kita bisa kategorikan yang pertama. Nah, yang pertamanya adalah kita kategorikan ini (120 dibagi 40 ya, 40 sapi. 120 sapi. Hasilnya berapa? 3 kan? Nah, 3. 3 sapi, 40 sapi itu zakatnya nih. Ini Bapak kayak ngajar matematika jadi 40 sapi itu zakatnya adalah 1 ekor Sapi. musina ya. Berarti kalau Bapak 120 sapi zakatnya berapa? Kalau 40 sapi itu adalah 1 ekor musina. Berarti kalau 120 ekor sapi Bapak dapatnya berapa zakatnya? Ayo. Nih, yang afdol pertama berapa? 3 ekor sapi musina. Nih ya. Jadi kalau Bapak punya 120 ekor sapi ya, berarti zakat yang Bapak keluarkan paling afdol adalah 3 ekor sapi musina. Tapi bisa juga ya, bisa juga. Nih cara yang kedua, Bapak 120 ini Bapak bagi 10 ekor ya. Karena 30 sapi itu zakatnya sama dengan 1 ekor sapi tabi ya. Berarti kalau 120, kalau Bapak pengen ngeluarin sapi tabi, berarti ini berapa sapi tabi yang harus Bapak keluarkan? 3. Ketiga. 2 Pak, 2 Pak. 2 kan 120 dibagi 30. Contoh 4, Mbak. 4 ya, gini ya. 120 dibagi berapa, Pak? Bagi 30, ini ada jelasnya. Jadi Bisa dipahami ya. Jadi kalau saya punya 120 ekor sapi dalam waktu 1 tahun, nah itu bisa 2 cara. Yang pertama, saya mengeluarkannya 3 ekor sapi musina nih. Musina ya. Atau 4 ekor sapi tabi ya, 4 ekor. Nah ini bisa ya. Kalau musina itu berarti semuanya betina dan berumur 2 tahun, genap 2 tahun. Kalau 4 ekor sapi tabi berarti 4-4-nya adalah sapi jantan yang berumur 1 tahun. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Halo, Bapak ngomong sama siapa ini? bisa Pak, bisa. Jadi pahami ya? Bisa. Oke. Paham ya? Hana paham Hana? Ya. Bisa.
Alhamdulillah bisa jadi pakai. Akila paham nggak Akila? Akila senyum Akila. Paham, Pak. Jangan lesu seperti itu. Jangan lunglai. Ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu diketahui. Takutnya nanti ada pertanyaan atau mungkin suatu saat kamu menjadi pedagang atau peternak sukses, ini hitungan-hitungan yang perlu kamu ketahui tentang penjumlah atau tentang zakat ya. Nah sekarang setelah sapi adalah kambing ya. Kambing itu nisabnya adalah 40 ekor. Nah, 40 nisab 140 itu yaitu zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba yang genap berumur 1 tahun atau gigi depannya sudah gugur. Ya, atau kambing Jawa yang sudah berumur 2 tahun. Nah, ini kita ngomongnya di Indonesia ya. Ntar ada yang bilang, "Pak, ini harus kambing Jawa." Ntar kalau orang Arab gimana? Jangan ya, jangan begitu seperti itu. Kita di sini dulu. Kambing Jawa itu hanya istilah namanya. Bisa kamu nanti spesifikasi sesuai dengan golongannya ya. Katanya sama Bu Cecil golongan dari kingdom dari kambing Jawa itu maksudnya ordo mana, family mana ya. Nah, 40 ekor itu 1 ekor kambing. Kalau 121 ekor itu adalah 2 ekor kambing. 201 itu 3 ekor, 400 itu 4 ekor. Dalam setiap 100 ekor kambing wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing. Contohnya punya 500 ya. 500 berarti 5 ekor. Kalau 600 berarti 6 ekor. Kalau 700 berarti 7 ekor. Nah, sekarang yang perlu kamu catat itu adalah 1 sampai 3 aja. 1 sampai 4 ya. Jadi 40 itu 1. Kalau 121 itu berarti 2. Kalau 201 itu 3. Nah, menginjak angka 400. Nah, kalau kamu punyanya 201 ya itu 3 ekor. Kalau kamu punya 300 kambing itu juga 3 ekor. Tapi kalau kamu sudah masuk 400 berarti kamu masuknya adalah 4 ekor dan seterusnya. Kalau udah 400 itu mengikuti kelipatan 100. Bisa dipahami. Kalau ini contoh, kalau semuanya Niki punya kambing sebanyak 160 ya, 160. Berapakah kadar zakatnya? Nih, Niki memiliki 160 kambing yang sudah haul 1 tahun ya, sudah haul ya. Berapa kadar zakatnya? Tuh, ada yang bisa jawab nggak? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Siapa yang jawab tadi? Fabian. Kenapa bisa 2 ekor kambing? Fabian. Karena saya lihat di buku, Pak. Karena saya lihat di buku. Kenapa nggak 3? Kalau 3 nih ini, Pak. Nisabnya di sini 201 ekor. Iya. Karena 160 itu adalah nih, kalau dibesarkan adalah 100 karena 160 itu adalah jumlah antara 121 sampai 201 kan? Bener nggak? Ya Pak, Benar. benar.
Kalau barangnya ada di antara 121 sampai 201, maka dia kategorinya zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ya. Ini yang perlu diingat ya. Jadi kalau dia kisaran 121 ya, berarti dia adalah 121 sampai 201. Terus kalau semuanya dia kisarannya adalah, kalau kisaran 201 sampai 400, itu berarti adalah 3 ekor 3 ekor kambing. Nah, kambing ya. Mau 250, mau 300, mau 399, berarti dia 3 ekor kambing. Kalau punyanya lebih dari 400, maka 4. Nah, setelah 400 itu kelipatan per 100. Jadi setiap kelipatan 400 dia 1 ekor kambing. Kalau 5.000 kambing, 5.000 ekor kambing itu berapa? 5.000 kambing itu zakatnya berapa? Coba ada yang tahu nggak? 5.000, ayo 5.000, nggak ada yang tahu 5.000. Coba raka-raka, kalau 5.000 kambing itu berapa zakatnya? 5.000. Iya. 40, Pak. 40. Iya. Iya, jawaban kamu belum tepat. Ya, Allah. Ayo, Rajwa. Kalau 5.000 kambing berarti ekor kambing berarti zakatnya berapa? Kadar zakatnya? 50 ekor kambing, Pak. Iya, kenapa bisa 50 ekor? Karena per 100-nya 1 ekor. Per 100-nya satu ekor berarti kita bagi dengan 100. Jadi 5.000 bagi 100 berarti dia 50 ekor kambing. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau 5.000 ekor kambing, kalau satunya harganya 4 juta, berarti total kekayaannya berapa? 20 miliar. Jangan lihat kambingnya ya, tapi bagaimana isinya. Nah, jadi kalau kita sekarang itu melihat sesuatu itu jangan melihat tampilannya, tapi lihat dalamnya ya. Bisa jadi tampilannya bule, tapi ternyata dompetnya kalau berbisnis juga jangan melihat harus tempatnya yang keren. Pedagang kambing kalau dia ternaknya sampai 50 ekor kambing itu udah, kalau 5.000 kambing kali 4 juta aja udah 20 miliar ya kekayaannya ya. Bisnis atau usaha itu jangan dilihat bentuknya, tapi yang penting halal, berkah, dan thayyibah ya. Oke, sampai sini dulu ya. Untuk yang selanjutnya barang-barang yang boleh dikeluarkan ya. Selanjutnya adalah emas dan perak ya. Emas ini dan perak ini nanti ada ketentuannya, bukan setiap emas itu wajib dikeluarkan zakatnya, nggak boleh. Mas Gibran nggak boleh ya, Mas Niki ya nggak boleh dikeluarin, Mas Obril ya nggak bisa.
nanti ada ketentuannya apakah emas yang kita nih Bapak kasih pertanyaan ini, nanti kita di pertemuan yang akan datang kita bahas apakah emas perhiasan yang dipakai oleh perempuan termasuk benda atau emas yang wajib dizakati. Ya, ini pertanyaan untuk pekan depan. Ya, semuanya bisa dipahami ya. Apakah emas dan perak ya yang dipakai sebagai perhiasan perempuan, ingat laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Apakah emas dan perak perhiasan ya, emas perhiasan, perak perhiasan yang dipakai oleh perempuan dikenakan zakat? Nah, itu boleh kamu cari dulu ya, apakah termasuk benda yang dizakati. Kalau benar wajib dizakati, berapa zakatnya? Kalau tidak, alasannya kenapa? Ya, oke. Pertanyaan ini nanti bisa kamu cari informasinya, bisa tanya ke Pak Guru atau Bu Guru atau Pak Ustadz. Nah, kalau kamu nyarinya yang di Google, kamu harus tahu peruntutannya atau daftar pustakanya itu arahnya dari mana, jangan cuma dikopas aja atau cuma dicari terus sumbernya dari mana, takutnya salah ya. Terus yang selanjutnya adalah makanan hasil bumi. Terus selanjutnya makanan hasil bumi itu banyak, misalnya adalah padi ya, padi yang mengeluarkan beras. Terus ada namanya singkong ya, makanan hasil bumi kan banyak, buah-buahan. Terus yang selanjutnya adalah hasil tambang. Terus harta perniagaan, niaga itu artinya apa? Perdagangan harta. Jadi orang yang dagang pun juga kena zakat ya. Terus yang selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini bahwa kita bahas berbarengan dengan yang pembahasan selanjutnya, yaitu tentang emas, perak, makanan hasil bumi, hasil tambang, dan harta perniagaan ya. Soalnya waktu juga yang telah mengisahkan kita ya. Waktunya sudah mau habis. Jadi Bapak akhiri ya pada sesi Zoom ini. Jangan lupa nanti bareng sama Bapak screenshot. Oke? Screenshot Bapak, screenshot, kamu screenshot juga untuk sebagai absensi pada pagi ini. Oke? Jadi jangan lupa screenshotnya warna mukanya ya. Jangan screenshot milik temennya ya. Ntar Irsyad screenshot punyanya Gibran yang diupload itu, berarti kesetnya nggak kelihatan ya, harus screenshot yang ada waktu kita. Oke, semuanya Bapak harapkan dalam posisi senyum termanis ya. Yang sudah manis boleh ditambah, yang belum manis silakan ambil gula. Sudah manis belum? Kalau sudah Bapak mau screenshotnya. Tadi kita punya dari ini kita lewat orang ya. 1, 2, 3 sekali. Jadi 1, 2, 3. Oke, terima kasih dari teman-teman. Itu dan ini akan telah hidup dalam angin terus memperbaiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.